mau denger tadi Coach, yang tips-tipsnya tuh Coach. Bagaimana caranya supaya kita tetap fokus Coach? Boleh dikasih langkah-langkah praktisnya ya Coach? Terima kasih Ya, Coach. kita sama-sama share sekarang ya. Ini yang saya coba kumpulin dan coba berdoa ya. Semua teman-teman juga bisa mempraktekannya secara sederhana. Saya pakai kata secara sederhana supaya kita bisa lakukannya. Nah, jadi caranya agar bisa fokus, ini saya coba compile semuanya ya menjadi hal yang mudah kita lakukan. Jadi yang pertama itu mau tidak mau berlatih. Nah, kita harus berlatih dulu karena kita tidak biasa fokus. Ya seperti tadi yang saya katakan, kenapa kita sulit fokus udah tadi ya, mudah-mudahan dicatat atau bisa juga nanti didengar ulang lagi rekamannya ya. Jadi yang pertama kita harus berlatih karena kalau kita tidak berlatih kita tidak bisa fokus. Sama kalau Anda tidak berlatih main gitar, Anda tidak bisa main gitar. Kalau Anda tidak berlatih menjalankan mobil, Anda tidak pernah bisa menjalankan mobil. Ya, kalau Anda tidak pernah berlatih belajar bahasa Inggris, Anda tidak pernah bisa berbahasa Inggris. Jadi tetap kalau mau bisa fokus sama berlatih dulu. Nah, cara berlatihnya ini ya, persiapkan dengan baik, rencanakan dan berdoa. Ini penting sekali. Karena fokus itu luar biasa hasilnya. Tadi Anda lihat manfaatnya ya. Nah, persiapkan, rencanakan dan berdoa. Nah, caranya persiapkan bagaimana? Itu memang perlu perencanaan. Makanya saya tambahkan rencanakan. Persiapkan, rencanakan dengan baik. Jadi apapun yang Anda mau lakukan, saya mau fokus. Nah, cara fokus yang pertama begini. Belajarlah pertama-tama ketika pagi hari bangun. Itu siapkan diri Anda fokus. Jadi ketika Anda bangun pagi, itu mulai harus fokus. Apa yang pertama Anda lakukan? Seumpama begitu bangun pagi, Anda itu mau berdoa. Fokuskan berdoa. Jangan diganggu kemana-mana. Jadi ketika Anda berdoa itu terganggu, ulangi lagi. Rencanakan dalam 5 menit atau 10 menit pertama ini saya mau berdoa seumpama. Atau kalau Anda bukan berdoa, saya mau olahraga, itu fokus di gerak badan olahraga. Jangan pikirkan yang lain dulu. Ini untuk berlatih ya. Kecuali nanti Anda udah bisa otomatis itu lain. Nanti saya akan bicarakan. Nah, kalau Anda tidak bisa fokus, berdoa. Ya, minta Tuhan tolong terus supaya ini dipersiapkan, rencanakan dengan baik. Nah, ada satu cara persiapan yang baik juga kalau belum bisa fokus. Jadi itu cara meditasi. Meditasi itu artinya sebenarnya sama ya. Meditation itu fokus kepada apa yang menjadi Anda di pikiran satu hal saja. Jadi contoh biasanya kalau saya ajarkan itu pakai pernapasan ya. Jadi hitung, kira 1, 2, 3, 4, 5 itu tarik nafas. Jadi ketika 1, 2, 3 itu narik nafas terus sampai 5, kemudian ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5 itu keluarkan nafas. Jadi pikiran, perasaan itu telinga dengar kata Anda 1, 2, 3 fokusnya di nafas. Jadi itu aja terus. Atau Anda mau dengan firman Tuhan juga boleh. Fokus di firman Tuhan. Ya, jadi seumpama yang saya biasa katakan selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Tuhan. Ulangi firman itu selalu baru, tapi pikirannya di sana terus. Selalu kalau bisa pelan-pelan, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar, apa yang besar? Kesetiaan Tuhan, fokus di kesetiaan Tuhan terus. Walaupun itu cuma 30 detik atau 20 detik di 1 menit, it's okay. Itu namanya mulai belajar fokus, yaitu persiapannya ya. Oke, kemudian matikan semua device yang ada, termasuk HP, apa semua matikan. Jangan ada gangguan, tidak boleh. Karena begitu terganggu, Anda tidak bisa fokus. Jadi yang kedua, semua gangguan-gangguan itu harus dimatikan. Ya, termasuk HP semua off dulu. Ya, kemudian isolasi diri dalam kamar. Seperti tadi Tuhan bilang, masuk dalam kamar, kunci kamarmu berdoa. Isolasi diri dalam kamar. Ini penting sekali. Jadi, lakukan isolasi, tentukan waktu yang mau digunakan. Ini tetap ya. Jadi, seumpama itu 20 menit atau 15 menit, 30 menit, tentukan. Kalau bisa, waktu itu pakai alarm ya. Tentukan 30 menit, 1 jam. Anda mau melakukan apa? Isolasi diri, hanya satu hal yang Anda lakukan waktu itu. Apakah itu olahraga, apakah itu belajar skill baru, apakah belajar bahasa Inggris, atau hanya membaca firman, hanya berdoa, atau latihan apa saja, boleh. Tapi satu hal saja dan waktunya tentukan. Apakah 15 menit, setengah jam, 45 menit, atau baca buku baru, atau 1 jam, 2 jam, terserah. Nah, kemudian mulailah dari hal-hal yang biasa. Jangan cari yang susah dulu. Ini awalnya jangan cari yang susah dulu.
Jangan langsung bawa buku-buku yang Anda tidak sukai, yang membosankan, yang Anda sukai dulu ya, yang gampang-gampang, yang biasa-biasa. Makanya saya kasih warna lain ya. Kemudian konsentrasi penuh pada satu hal yang kamu lakukan itu. Seumpama hal yang kamu sukai apa ya? Seumpama puji-pujian, penyembahan. Ya, saya dalam 30 menit mau konsentrasi puji-pujian penyembahan dengan Tuhan. Jadi konsentrasinya kepada diri Tuhan dalam pujian itu. Bukan nyanyi-nyanyi, karena kamu udah hafal dan nyanyi, tapi pikirannya kemana-mana. Enggak, harus tarik kembali. Dalam pujian itu Anda bersama Tuhan, memuji kebesarannya, memuji baiknya, memuji pribadinya. Ya, jadi konsentrasi penuh pada satu hal. Kemudian jangan panik dan menyerah ketika gagal. Ketika pikir Anda kemana-mana atau ada gangguan, jangan panik atau menyerah. Ketika gagal, tarik kembali. Jadi gini, berdoa ulangi lagi sampai bisa. Ya, jadi ini yang warna kuning atau warna emas ini adalah satu lingkaran. Ketika Anda gagal, mulai lagi dari depan, konsentrasi penuh lagi. Jangan panik menyerah, ulangi lagi, tarik kembali terus sampai Anda bisa. Kenapa kita harus taruh effort di sini? Karena kita tahu ketika kita bisa fokus, manfaatnya itu luar biasa sekali. Dan yang menikmatinya bukan orang lain, Anda sendiri. Dan Anda akan meningkat dalam banyak hal, khususnya dalam hubungan dengan Tuhan. Kalau kita di Meaningful Life ya, kemampuan pribadi meningkat, semua keluarga juga diberkati. Nah, itu mungkin dari saya, Sismeda. Kalau ada pertanyaan, diskusi, silakan nanti chatting atau langsung raise hand tanya. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih.